Kerajaan Hindu di Talaga berdiri pada abad 13 Masehi. Raja tersebut masih keturunan Ratu Galuh bertahta di Ciamis. Dia adalah putra Ve. Juga ada hubungan darah dengan raja-raja di Pajajaran atau dikenal dengan Raja Siliwangi. Sunan Talaga Manggung putra Pandita Prabu Darmasuci putra Batara Gunung Picung putra Surya Dewata putra bungsu dari Maharaja Sunda Galuh Prabu Ajiguna Linggawisesa, tahun 1333 sampai tahun 1340, di Galuh Kawali, Ciamis. Penguasa kerajaan Sunda Galuh biasanya digelari Siliwangi. Daerah kekuasaannya meliputi Talaga, Cikijing, Bantar Ujek, Lemah Sugi, Maja dan sebagian selatan Majalengka. Pemerintahan Batara Gunung Picung sangat baik. Agama yang dipeluk rakyat kerajaan ini adalah agama Hindu. Pada masa pemerintahannya pembangunan prasarana jalan perekonomian telah dibuat sepanjang lebih 25 km tepatnya Talaga, Salawangi di daerah Cakrabuana. Bidang pembangunan lainnya, perbaikan pengairan di Cigowong yang meliputi saluran-saluran pengairan semuanya di daerah Cikijing. Tampuk pemerintahan Batara Gunung Picung berlangsung 2 windu. Raja berputera 6 orang yaitu Sunan Cungkilak, Sunan Benda, Sunan Gombang, Ratu Panggongsong Ramahyang Prabu Darmasuci Ratu Mayang Karunahir. Pemerintahannya kemudian dilanjutkan oleh Prabu Darmasuci. Pemerintahan Prabu Darmasuci disebut juga Pandita Prabu Darmasuci. Dalam pemerintahan raja ini agama Hindu berkembang dengan pesat. Abad ke-13, nama dia dikenal di kerajaan Pajajaran, Jawa Tengah, Jayakarta sampai daerah Sumatera. Dalam seni pantun banyak diceritakan tentang kunjungan tamu-tamu tersebut dari kerajaan tetangga ke Talaga. Apakah kunjungan tamu-tamu merupakan hubungan keluarga saja tidak banyak diketahui. Peninggalan yang masih ada dari kerajaan ini antara lain benda perunggu, gong, harnas atau baju besi. Pada abad XIIX Masehi dia wafat dengan meninggalkan 2 orang putera yakni Bagawan Garasiang, Sunan Talaga Manggung. Pemerintahan Sunan Talaga Manggung. Tahta untuk sementara dipangku oleh Begawan Garasiang, namun dia sangat mementingkan kehidupan kepercayaan sehingga akhirnya tak lama kemudian tahta diserahkan kepada adiknya Sunan Talaga Manggung. Tak banyak yang diketahui pada masa pemerintahan raja ini selain kepindahan dia dari Talaga ke daerah Cihaur Maja. Pemerintahan Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana serta perhatian dia terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan serta kesenian rakyat. Hubungan baik terjalin dengan kerajaan-kerajaan tetangga maupun kerajaan yang jauh, seperti misalnya dengan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan Cirebon maupun kerajaan Sriwijaya. Dia berputera 2, yaitu Raden Panglura. Ratu Simbar Kencana Raja wafat akibat penikaman yang dilakukan oleh suruhan Pati Palembang Gunung bernama Centang Barang. Kemudian Palembang Gunung menggantikan Sunan Talaga Manggung dengan beristrikan Ratu Simbar Kencana. Tidak beberapa lama kemudian Ratu Simbar Kencana membunuh Palembang Gunung atas petunjuk Hulu Balang Citrasinga dengan tusuk konde sewaktu tidur. Dengan meninggalnya Palembang Gunung, kemudian Ratu Simbar Kencana menikah dengan turunan Panjalu bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu dan dianugerahi 8 orang putera diantaranya yang terkenal sekali putera pertama Sunan Parung. Pemerintahan Ratu Simbarkencana. Sekitar awal abad 14 Masehi, dalam tampuk pemerintahannya agama Islam menyebar ke daerah-daerah kekuasaannya dibawa oleh para santri dari Cirebon. Juga diketahui bahwa tahta pemerintahan waktu itu dipindahkan ke suatu daerah di sebelah utara Talaga bernama Walangsuji dekat kampung Buniasi, Desa Kagok Banjaran. Ratu Simbar Kencana setelah wafat digantikan oleh puteranya Sunan Parung. Pemerintahan Sunan Parung. Pemerintahan Sunan Parung tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Hal yang penting pada masa pemerintahannya adalah sudah adanya perwakilan pemerintahan yang disebut dalam, antara lain ditempatkan di daerah Kulur, Sindang Kasih, Jerokaso Maja. Sunan Parung mempunyai puteri tunggal bernama Ratu Sunyalarang atau Ratu Parung. Pemerintahan Ratu Sunyalarang. Sebagai puteri tunggal dia naik tahta menggantikan ayahandanya Sunan Parung dan menikah dengan turunan putera Prabu Siliwangi bernama Raden Ranggamantri atau lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umum.
Pada masa pemerintahannya agama Islam sudah berkembang dengan pesat. Banyak rakyatnya yang memeluk agama tersebut hingga akhirnya baik Ratu Sunyalarang maupun Prabu Pucuk Umum memeluk agama Islam. Agama Islam berpengaruh besar ke daerah-daerah kekuasaannya antara lain Maja, Raja Galuh dan Majalengka. Prabu Pucuk Umum adalah Raja Talaga kedua yang memeluk agama Islam. Hubungan pemerintahan Talaga dengan Cirebon maupun Kerajaan Pajajaran baik sekali. Sebagaimana diketahui Prabu Pucuk Umum adalah keturunan dari Prabu Siliwangi karena dalam hal ini ayah dia yang bernama Raden Munding Sari Ageng merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Jadi pernikahan Prabu Pucuk Umum dengan Ratu Sunyalarang merupakan perkawinan keluarga dalam derajat keempat. Hal terpenting pada masa pemerintahan Ratu Sunyalarang adalah Talaga menjadi pusat perdagangan di sebelah selatan. Pemerintahan Rangga Mantri atau Prabu Pucuk Umum. Dari pernikahan Raden Rangga Mantri dengan Ratu Parung, Ratu Sunyalarang putri Sunan Parung, saudara sebapa Ratu Pucuk Umum suami Pangeran Santri, melahirkan 6 orang putera yaitu Prabu Haur Kuning, Sunan Wanaperi, dalam Lumaju Agung dalam Panuntun, dalam Panaekan akhir abad 15 Masehi, penduduk Majalengka telah beragama Islam. Dia sebelum wafat telah menunjuk putra-putranya untuk memerintah di daerah-daerah kekuasaannya, seperti halnya Sunan Wanaperi memegang tampuk pemerintahan di Walak Suji, dalam Lumaju Agung di kawasan Maja, dalam Panuntun di Majalengka sedangkan putra pertamanya, Prabu Haur Kuning, di Talaga yang selang kemudian di Ciamis. Kelak keturunan dia banyak yang menjabat sebagai bupati. Sedangkan dalam Panaekan dulunya dari Walang Suji kemudian berpindah-pindah menuju Riung Gunung, Sukamenak, Nunuk Cibodas dan Kulur. Prabu Pucuk Umum dimakamkan di dekat situ Sanyang Kecamatan Talaga. Pemerintahan Sunan WanaperiH. Terkenal Sunan Wanaperi di Talaga sebagai seorang raja yang memeluk agama Islam pun juga seluruh rakyat di negeri ini semua telah memeluk agama Islam. Dia berputera 6 orang, yaitu Dalem Cager, Dalem Kulanata, Apun Surawijaya atau Sunan Kidul Ratu Radeya, Ratu Putri, Dalem Wangsa Goparana. Diceritakan bahwa Ratu Radeya menikah dengan Arya Sarengsingan sedangkan Ratu Putri menikah dengan putra Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan bernama Said Fakih Ibrahim lebih dikenal Sunan Cipager. Dalam Wangsa Goparana pindah ke Sagalaherang Cianjur, kelak keturunan dia ada yang menjabat sebagai bupati seperti Bupati Wiratanudatar di Cikundul. Sunan Wanaperi memerintah di Walang Suji, tapi dia digantikan oleh puteranya Apun Surawijaya, maka pusat pemerintahan kembali ke Talaga. Putera Apun Surawijaya bernama Pangeran Ciburui atau disebut juga Sunan Ciburui atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surawijaya menikah dengan Putri Cirebon Benmaratu Raja Kertadiningrat saudara dari Panembahan Sultan Sepuh ketiga Cirebon. Pangeran Surawijaya dianugerahi 6 orang anak yaitu Dipati Suwarga, Mangunjaya, Jayawirya, Dipati Kusumayuda, Mangun Nagara, Ratu Tilar Nagara. Ratu Tilar Nagara menikah dengan Bupati Panjalu, Kerajaan Panjalu Ciamis, yang bernama Pangeran Arya Sacanata yang masih keturunan Prabu Haur Kuning. Pengganti Pangeran Surawijaya ialah Dipati Suwarga menikah dengan Putri Nunuk dan berputera 2 orang, yaitu Pangeran Dipati Wiranata, Pangeran Secadilaga atau Pangeran Raji. Pangeran Surawijaya wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata dan setelah itu diteruskan oleh puteranya Pangeran Secanata Eyang Ragasari yang menikah dengan Ratu Cirebon menggantikan Pangeran Secanata. Arya Secanata memerintah tanda kurang lebih tahun 1762. Masa penjajahan Belanda. Tahun 1819 dibentuk Karesidenan Cirebon yang terdiri atas Keregenaan, Kabupaten, Cirebon, Kuningan, Bengawan Wetan, Galuh, Ciamis sekarang, dan Maja. Kabupaten Maja adalah cikal bakal Kabupaten Majalengka. Pembentukan Kabupaten Maja berdasarkan Besluit, Surat Keputusan, Komisaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 23 tanggal 5 Januari tahun 1819. Kabupaten Maja adalah gabungan dari 3 distrik yaitu Distrik Sindangkasih, Distrik Talaga, dan Distrik Raja Galuh. Kabupaten Maja beribu kota di kota Kecamatan Maja sekarang. Bupati pertama Kabupaten Maja adalah RT Dendra Negara. Kabupaten Maja mencakup wilayah Talaga, Maja, Sindangkasih, Raja Galuh, Palimanan dan Kedondong. Perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka.
Tanggal 11 Februari tahun 1840, keluar surat Stadsblad nomor 7 dan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 2 yang menjelaskan perpindahan ibu kota kabupaten ke wilayah Sindangkasih yang kemudian diberi nama Majalengka. Kemudian nama kabupaten disesuaikan dengan nama ibu kota kabupaten yang baru, dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Pemberian nama Majalengka atau dari mana asal-usul Majalengka masih menjadi misteri. Nama Majalengka menurut legenda adalah ucapan Majane Langka dari pasukan Cirebon serta Pangeran Muhammad dan Siti Armilah ketika tidak menemukan buah maja setelah hutan pohon maja dihilangkan oleh Nyi Rambut Kasih, Ratu Kerajaan Sindangkasih. Dalam buku sejarah Majalengka karya N. Kartika yang mewawancarai budayawan Ayat Rohaidi, nama Majalengka bila diartikan dalam bahasa Jawa kuno yaitu kata Maja, merupakan nama buah dan kata Lengka, yang berarti pahit, jadi kata Majalengka adalah nama lain dari kata Majapahit. Majalengka sebagai ibu kota kabupaten selanjutnya semakin dikuatkan dengan adanya surat Stadsblad 1887 nomor 159 mengatur dan menjelaskan tentang batas-batas wilayah dari kota Majalengka. Hari jadi Kabupaten Majalengka. Dari hasil penjelasan di atas maka pemerintah setempat telah menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Majalengka jatuh pada tanggal 7 Juni tahun 1490 M.